bikin saus dulu sekarang. Sausnya ini resep saya sendiri, inspirasi sih saya referensi dari restoran lain sih sebetulnya, cuman ya kadang ada yang saya enhance sendiri, ada yang juga yang saya sesuaikan dengan budget. Kalau saya di harga jualnya itu untuk yang kecil itu 20, untuk yang besarnya 24. Tapi untuk di online sih beda lagi sih, pasti harganya ada menyesuaikan, kan ada potongannya sendiri. Kami di sini ngejual noodle dan rice box gitu. Dari awal tahun ini saya buat ya karena efek pandemi ya. Jadi saya membuka ini juga ya bisa dibilang kepepet, tapi enggak juga ada karena saya juga pengen gitu. Dan emang saya lihat market di Antapani juga lumayan baik gitu, soalnya untuk kompetitornya juga masih belum terlalu banyak gitu. Makanya saya memilih untuk rice box juga. Dan juga sebetulnya ini kan makanan simpel ya, dan banyak kantoran gitu daerah sini, jadi usaha yang bagus gitu. Kalau orang mungkin jual rice box ya cuman rice gitu. Kalau saya kan punya spesialitinya di mie gitu. Terus dikhususkan ini hanya untuk ayam gitu. Ada ya tadi saya bilang ada noodle, ada nasi dan chicken popcorn gitu yang saya baluri dengan bumbu. Bumbu-bumbunya juga ada kayak seperti salted egg, ada smoke, ada Eggy mayo, ada pero-pero yang jadi ciri khas di sini. Pero-pero itu lebih ke gochujang sih sebetulnya, saus Korea gitu, yang akhirnya ditaburin sama biji wijen. Sebetulnya nggak cuma Korea, Jepang gitu ya. Dan menu-menunya juga ini mah gimana pengen saya sih gitu untuk saat ini gitu ya. Cuman ya saya tetap survei orang-orang sukanya yang mana gitu. Saya sih berpikirnya setiap 6 bulan gitu bakal ada rotasi menu. Jadi ya emang awalnya saya itu sebelumnya pekerja kantoran biasa gitu. Tapi karena kantornya yang terkena efek pandemi dan saya menjadi salah satu efek yang terkena juga. Waktu saat itu istri saya juga baru melahirkan gitu ya. Ya sudah, akhirnya ya saya pikir udahlah cobain sendiri aja. Ya coba saya jalanin aja, yang ternyata memang bisa-bisa aja kok gitu. Ya jadi sambil saya ngejalanin sekarang untuk resep-resep makanannya gitu ya sambil saya development sendiri juga gitu. Ditambah enakin sambil saya berjalan gitu, dan untuk kedepannya juga pasti ada menu-menu baru sih, dan saya juga pasti ngikutin zaman gitu. Kalau saya untuk menemuin menu baru itu, ya paling saya menyesuaikan dengan, misalkan nih orang-orang lagi sukanya sama menu kayak apa gitu. Misalkan saus keju nih, kan saya belum ada saus keju, tapi saya juga lagi develop juga gitu. Tapi kalaupun untuk kedepannya kayak ada teriyaki atau kayak gimana, mungkin juga bakal ada gitu, cuman karena saya untuk sekarang fokusnya di ayam, ya udah di ayam dulu aja. Kalau untuk penyimpanan makanan itu selalu tiap pagi itu beli fresh daging-dagingnya, kecuali beras dan mie gitu kan saya kan nyetok tuh. Paling kalau untuk lebih percepat gitu kan proses pemasakannya, pagi-pagi ya saya bikin setengah matang dulu sampai nanti kalau ada yang beli baru saya olah lagi biar lebih cepat aja gitu. Karena kesian yang nunggunya. Ini bisa disetok sampai besok sebetulnya. Pertama ya internal saya dulu yang saya benerin gitu. Jadi kayak fotonya saya betulin, sosmednya juga gitu kan. Dan juga ya saya strategi-strateginya cari endorsement sih sebetulnya. Endorsement ke teman-teman gitu atau siapapun gitu ya. Dan itu cukup berpengaruh sih. Kalau saya mah emang fokusnya kan takeaway ya, jadi saya kuatin di ojolnya gitu sebetulnya untuk sekarang. Jadi promo-promonya saya kuatin di sana gitu untuk saat ini. Dan kalau yang beli offline
pun ya paling yang lewat gitu, yang banyaknya sih kemarin pas bulan puasa gitu ya. Dan memang saya tidak fokuskan ke sana gitu sebetulnya. Tapi ya alhamdulillah ada-ada aja gitu. Untuk kedepannya saya tidak menutup kemungkinan untuk adanya franchise ya gitu. Tapi untuk sekarang ya saya harus berpikir strateginya gitu kan, harus dipikirin matang-matang banget dulu gitu. Cuman ya saya pasti nanti untuk kedepannya bakal ada gitu. Kalau sehari gitu biasanya saya maksimal ada sekilo lebih ayam lah bisa keluar gitu. Kalau untuk full gitu ya 1 kilo itu bisa 25 box untuk sehari gitu. Omset paling besar itu ada 350. Tapi untuk kalau sehari-hari ya 100 sampai 200. Sebetulnya emang awal-awal juga saya takut sih gitu kan. Gimana nanti saya biayain istri, gimana nanti anak saya gitu kan. Cuman Allah mah udah pasti ngasih rezekinya masing-masing gitu kan. Ya kalau saya ragu gitu untuk memulai usaha, ya berarti saya sama dengan saya ragu sama Tuhan saya gitu. Makanya nggak usah ragu, rezeki mah pasti ada. Apapun, gimana pun, asalkan caranya halal, yang dijual halal, insya Allah nggak berkah gitu.